Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ayyuhal hadirun, usikum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan min ayatil ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Segala puji hanya milik Allah. Kita selalu memujinya. Kita memohon pertolongan kepadanya. Kita memohon ampunan juga kepadanya. Barang siapa yang mendapat petunjuk dari Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Semoga salawat dan salam semoga tercurah kepada Habibana Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya. Selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali mati dalam menganut ajaran Islam. Di ayat yang lain Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa yang taat kepada perintah Allah dan taat kepada perintah Rasulullah, maka itulah orang-orang yang akan mendapat keberuntungan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Maun, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Orang-orang yang mendustakan agama itu adalah, pertama, orang yang menghardik anak yatim. Yang kedua, orang yang mendustakan agama itu adalah orang-orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Orang-orang yang mendustakan agama yang ketiga adalah celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Ciri orang yang mendustakan agama yang keempat adalah
orang-orang yang beribadah karena riya. Ciri orang yang mendustakan agama yang berikutnya adalah orang-orang yang tidak mau memberikan bantuan dengan barang-barang yang berguna. Saudara, itulah ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Yang satu adalah orang yang menghardik anak yatim. Saya mah tidak suka menghardik anak yatim, tetapi anak yatim yang terlantar saya biarkan saja walaupun saya tahu. Yang jelas saya mah tidak menghardik. Bapak-bapak, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Halus, Al-Latif. Jadi kalau menghardik saja tidak boleh, apalagi membiarkannya. Saudara-saudara, kalau ada anak yatim di sekeliling kita, dia tidak bisa memakan makanan yang bergizi. Dia tidak bisa memakai pakaian yang layak. Dia tidak bisa meneruskan sekolah. Orang yang tahu itu walaupun tidak menghardik anak yatim, itulah orang yang mendustakan agama. Ciri yang kedua dalam surat Al-Maun, Allah menyebutkan orang yang mendustakan agama itu adalah orang-orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Saya mah sering menganjurkan itu, berikanlah makanan kepada orang miskin. Di kita mah banyak. Kalau menganjurkan mah semua orang juga bisa. Ibarat di terminal bus, calo bus. Mari kita ke Bandung, ke Surabaya, ke Semarang. Dia ikut apa enggak? Tidak ikut dia. Tetap aja di terminal. Jadi saudara-saudara, Allah itu Maha lembut. Dia berfirman, maka janganlah membiarkan orang-orang miskin terlantar. Kita makan, sementara orang-orang miskin kelaparan. Coba lihat mungkin di sekeliling kita, atau saudara-saudara kita yang jauh ataupun dekat, diperhatikanlah jangan sampai dia kekurangan makan. Ciri yang berikutnya orang yang mendustakan agama itu adalah orang-orang yang sholat. Orang-orang yang sholat aja celaka, apalagi yang tidak sholat. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Dia sholat tetapi lalai dalam sholatnya. Saudara, diawali daripada mau sholat itu adalah kita mandi junub kalau kita mempunyai hadas besar. Kalau kita mempunyai hadas besar sudah suci, maka kita harus berwudu menyucikan hadas kecil dengan masalah airnya juga air yang mutlak yang suci dan mensucikan. Kalau air yang mutanajis tidak bisa dipakai untuk bersuci. Orang air itu ada yang suci tetapi tidak bisa untuk mensucikan. Misalnya air teh, air kelapa, air nira, air Coca-Cola, air Sprite dan lain sebagainya, itu suci bisa diminum tetapi tidak mensucikan. Dipilih airnya dari wudu. Setelah itu kita setelah wudu memakai pakaian yang bersih dan suci, bukan yang bagus dan mahal tetapi suci. Tempatnya suci, sajadahnya suci, tempatnya suci, pakaiannya suci, bukan wete, bukan bagus, tetapi suci. Itu ada syaratnya kesucian dari pakaian itu. Dari mana pakaian untuk membeli pakaian itu? Itu harus diperhatikan, jangan sampai dapat mencuri, dapat riba, dapat korupsi. Itu akan termasuk orang-orang yang mendustakan agama lalai. Atau kalau pedagang dia dengan hasil curang, lumayan, dikurangi timbangan 1 ons dari 1 kilo, 1 kintal udah 10 kilo, 1 ton udah berapa? Itulah yang curang. Maka itu termasuk orang yang mendustakan agama, saudara. Belum di dalam sholatnya. Apakah sholatnya itu sudah sesuai dengan sholat yang dilakukan Rasulullah? Sabda Rasulullah, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Sholat itu ada 2. Yaitu af'al dan qaul, perbuatan dan ucapan. Apakah ucapan di dalam sholat itu sudah sesuai? Jangan sampai ha disebut kha, ha dengan ha, sa dengan shin. Jangan sampai seperti itu karena Allah itu Maha Latif dan Maha mengetahui.
Jangan sampai di dalam adzan hayya 'alas shalah tapi pakai ha yang kecil, atau hayya 'alas shalah pakai ha yang besar. Saudara, akan berbeda maknanya. Kalau hayya itu malu, hayya 'alas shalah, malulah saya sholat. Nauzubillahi min dzalik. Seharusnya hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Jangan diganti dengan huruf kha. Bukan hayya 'alas shalah, tapi hayya 'alas shalah. Latihan yang suci. Karena itu adalah perbuatan dan qaul. Perbuatan dan perkataan. Di dalam ruku, sujud, dan lain sebagainya itu harus sesuai. Makanya diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang 60 tahun dia sholat setiap hari, tidak pernah ketinggalan berjamaah di mana-mana, tetapi sholatnya tidak sesuai, maka dia diancam oleh Allah akan masuk neraka. Tapi dia rajin sholatnya, tapi sholatnya itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Oleh karena itu belajarlah dengan sebaik-baiknya. Yang berikutnya, saudara, orang itu beribadah tetapi ria, ingin mendapat kedudukan, ingin mendapatkan makan, ingin dipuji, ingin mendapat yang lainnya, ria. Walaupun di dalam hatinya bukan saya tidak ria, tetapi kenyataannya seperti itu. Dia mencari makan dengan ibadahnya, naudzubillahi min dzalik. Itu termasuk di dalam orang-orang yang mendustakan agama. Yang terakhir, saudara, ya, ciri orang yang mendustakan agama itu adalah dia tidak mau memberi bantuan barang yang berguna. Kita punya cangkul di rumah tetapi tidak bisa, karena orang itu kalau minjem tidak pernah dikembalikan. Saudara, berikanlah pinjaman kalau kita punya. Masalah mau dikembalikan atau tidak dikembalikan itu udah tanggung jawab yang pinjam, saudara. Karena kalau tidak kita meminjamkan dan kita punya, masuknya kepada satu munafik. Karena dia berdusta. Saya punya uang tetapi saya tidak punya uang. Sebenarnya dalam hatinya tidak mau meminjamkan uang kepada orang itu karena orang itu tidak pernah mengembalikan. Berikanlah pinjaman. Karena akan masuk kepada munafik dan masuk kepada orang-orang yang mendustakan agama. Mudah-mudahan khutbah ini yang sedikit bisa bermanfaat dan bisa mengamalkannya. Amin ya robbal alamin.